Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari saudara kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa atas rahmat dan anugerah-Mu. Pagi ini kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin dekat dengan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua ya Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Kita pujikan hanya dekat Allah. Hadiratmu
ajaib telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
tidak kami mengerti, tapi Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bahkan pertolongan-Mu indah dan tepat pada waktunya menolong kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu hidup kami, hati kami dipenuhi oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sekali lagi apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Sungguh luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Maka dari kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kesempatan hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul, tema, Jalannya Tak Terselami. Kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab sama-sama dalam kisah Abraham. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Haleluya, sudah dapat Bapak Ibu? Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu tentang kisah Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan dalam kehidupan Abraham, dia boleh mengalami ujian dalam imannya. Dimulai dari dia diutus Tuhan, dipanggil untuk keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, menuju tempat yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan Abraham. Lalu selain itu juga Abraham mengalami ujian ketika dia boleh mendapatkan janji Tuhan agar dia memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Tapi dia belum menerima janji Tuhan. Belum nampak janji Tuhan itu, dia menantikan kurang lebih selama 25 tahun. Dan pada akhirnya karena keyakinan imannya akan Tuhan, keyakinannya akan janji Tuhan, dia boleh menerima janji Tuhan itu dan dia mendapatkan anaknya yang bernama Ishak. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan Ishak, ya, Tuhan menguji iman Abraham. Di situ Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya itu sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan, ya. Tetapi luar biasanya Abraham tetap taat kepada Tuhan. Dia taat, dia membawa anaknya Ishak itu untuk mau dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau kita lihat kelanjutan dari cerita ini, apakah benar Ishak jadi dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak ya Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita baca di dalam ayat 11. Kejadian 22 ayat 11. Di sini dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya,
"Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, dia mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi itu hanya ujian dari Tuhan. Tuhan di sini berkata kepada Abraham, "Telah kuketahui sekarang bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Allah, dan dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan." Ternyata Abraham juga lolos dalam ujian imannya itu ketika dia mengalami ujian dari Tuhan, ya. Itu mengenai kisah Abraham. Lalu ada juga hal-hal yang tidak terpahami, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Ya, kita buka Alkitab bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7. Mengenai kisah Gideon. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, 'Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.' Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi." Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya."
Amin. Tokoh yang kedua yang kita lihat bersama pagi ini mengenai kisah Gideon. Gideon yang menyiapkan pasukannya, rakyatnya untuk mengalahkan bangsa Midian. Karena bangsa Midian yang begitu banyak, maka wajar Gideon juga menyiapkan sekitar 32.000 orang, ya. Tetapi Tuhan berkata saat itu terlalu banyak rakyat yang bersama dengan Gideon, orang-orang yang bersama dengan Gideon. Akhirnya terjadi penyaringan dan Gideon diperintahkan, diserukan ya, menyerukan pada rakyat saat itu yang takut silahkan pulang gitu ya, kembali. Dan yang siap bertempur tetap di tempat. Akhirnya yang balik ada berapa Bapak Ibu? 22.000. Dan sisanya yang siap untuk bertempur 10.000. Tapi dengan 10.000 itu yang akan mengalahkan orang Midian yang banyak, Tuhan juga masih berkata masih terlalu banyak. Dan Gideon taat. Dia menyaring lagi dari 10.000 pasukan itu. Tuhan menyuruh mereka untuk turun minum air dan di situ dipisahkan dari cara minumnya, ya. Yang cara minumnya menjijilat seperti anjing gitu ya, dipisahkan. Lalu juga orang yang membawa air lewat tangannya dibawa ke mulutnya juga dipisahkan. Dan akhirnya terpilih 300 orang saja yang akhirnya disiapkan oleh Gideon untuk melawan bangsa Midian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya dengan 300 orang saja yang mungkin mengalahkan bangsa Midian, yang di situ dikatakan banyak jumlahnya seperti belalang, tetapi Tuhan memberikan kemenangan bagi Gideon. Dan dari dua tokoh ini Bapak Ibu kita belajar bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak terduga, tetapi lewat ketaatannya mereka boleh melihat jalan yang luar biasa dari Tuhan. Mereka boleh melihat mujizat yang dari Tuhan ketika mereka taat. Oleh karena itu pagi ini kita mau belajar ada 3 hal yang perlu kita miliki agar kita juga boleh memiliki ketaatan kepada Tuhan meskipun jalan Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Amin. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, kita perlu memiliki perspektif yang benar. Perspektif itu cara pandang atau pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan seringkali tidak dapat kita pahami. Betul ya? Kita punya rencana apa, Tuhan izinkan apa yang terjadi. Tetapi ketika kita memiliki keyakinan yang teguh akan Tuhan, keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, maka jalan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita umatnya. Amin. Sudah kita rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, nah cara yang terbaik agar kita dapat memiliki pemahaman yang benar adalah dengan cara kita setia membaca firman Tuhan. Ketika hidup kita, pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita boleh memiliki pemahaman yang benar akan Allah kita. Dan pola pikir kita ini juga diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, kita merenungkan firman, pikiran kita, hidup kita diisi oleh firman Tuhan, maka itu juga dapat menggerakkan hidup kita, iman kita untuk taat, untuk belajar tetap berharap penuh kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu hari-hari ini bagi setiap kita yang sudah setia membaca firman, mari kita terus tingkatkan, amin, agar kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah kita. Kita memiliki keyakinan yang teguh akan Tuhan kita. Bilang samping kanan kirinya, rajin baca Alkitab ya. Ya, kita mau sama-sama menjadi anak Tuhan yang setia membaca firman Tuhan agar kita memiliki perspektif yang benar sehingga kita boleh melangkah dalam
ketaatan. Amin. Seperti Abraham, dia tetap taat kepada Tuhan karena dia tahu pada siapa dia percaya, dia menyembah Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang perlu kita miliki agar kita juga memiliki ketaatan yang penuh dalam Tuhan? Yang kedua, memiliki kesadaran bahwa kita kecil di hadapannya. Kita perlu sadar bahwa hidup kita ini butuh Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kecil di hadapannya, ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73, kita mulai membaca ayat pertama sampai ayat kelima. Ya, ini merupakan tulisan dari Bani Asaf, Mazmur Asaf. Sudah dapat Bapak Ibu? Haleluya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5 dengan perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya. Bapak Ibu, ini yang ditulis oleh Bani Asaf, di mana dia waktu itu melihat bahwa orang fasik seringkali terlihat lebih makmur hidupnya. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidup bersih di hadapan Tuhan, tampaknya lebih banyak masalah, lebih menderita, ya. Tetapi akhirnya Bani Asaf ini boleh melihat akhir dari segalanya. Ternyata dari akhirnya, ya, orang fasik mengalami kebinasaan, ya, mengalami hal-hal yang menyedihkan di akhirnya, di akhir hidupnya. Sedangkan orang yang benar, meskipun tampaknya banyak masalah penderitaan, tetapi dia boleh melihat, Bani Asaf boleh melihat, orang benar boleh mengalami berkatnya Tuhan. Makanya Bani Asaf menuliskan di ayat 21 dan 22, Mazmur 73 ayat 21 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini perkataan Bani Asaf. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini merupakan pernyataan dari Bani Asaf, bahwa ketika dia melihat segala sesuatunya, dia menyatakan kepada Tuhan bahwa banyak hal yang tidak dia mengerti, ya, seperti hewan aku di dekatmu, katanya seperti itu. Dan ketika kita menyadari bahwa ketika kita kecil di hadapan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kita ini dalam hidup ini butuh Tuhan. Ya. Seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi berbagai masalah. Hal itu yang dapat menyebabkan kita putus asa, ya. Ketika hanya ada jalan buntu, tidak ada jalan keluar, kita mudah kecewa. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita lelah, capek, putus asa, dan kita sebenarnya dalam hidup ini butuh Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Karena kalau kita melihat seperti dalam kisah Bani Asaf ini, kita melihat orang dari pandangan manusiawi saja yang terbatas, ya. Kok kelihatannya dia ke gerejanya bolong-bolong atau apa, kok lebih diberkati Tuhan, ya. Mungkin pandangan manusiawi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ketika kita tetap taat, ya, taat dalam
hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan yang tepat dan indah pada waktunya bagi setiap kita, orang-orang yang tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tapi yang kedua ini kita perlu sadari bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita mudah putus asa, ya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap penuh kepada Tuhan, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan terbuka bagi setiap kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, ya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita mau senantiasa memiliki kesadaran bahwa kita kecil di hadapan Tuhan, sehingga kita akan belajar untuk berserah dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Lewat pergumulan yang berat, ya. Lewat masalah yang Tuhan izinkan, tidak membuat iman kita kendor, tapi kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita juga mungkin dalam keadaan baik-baik saja, mungkin tidak ada masalah sepertinya, kita juga tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Karena kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, memiliki perspektif yang benar. Yang kedua, memiliki kesadaran bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Ya. Selanjutnya yang ditulis oleh Bani Asaf dalam Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Dia maha besar. Amin. Dia Allah yang hidup. Oleh karena itu, dengan kita menyadari akan kebesarannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, kita akan lebih mudah untuk hidup berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur setiap jalan hidup kita. Tuhan yang sudah merancangkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, maka kita akan selalu belajar untuk memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Ya, seperti janji Tuhan bagi setiap kita yang ketika firman ini tertulis bagi bangsa Israel di dalam masa pembuangan, Yeremia 29 ayat 11. Yuk mari kita baca sama-sama. Mungkin ada yang menjadi ayat remanya ya atau ayat emasnya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini merupakan janji Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena itu yang ketiga, kita senantiasa boleh memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah kurang jalan untuk menolong kita. Yang penting kita tetap berserah penuh kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan.
seperti Abraham dan Gideon, maka kita akan melihat jalan-jalan Tuhan terbuka, pintu-pintu mujizat terbuka bagi setiap kita. Amin. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini dalam pergumulan kita senantiasa perlu berjuang dalam berdoa. Mungkin kita sudah menaikkan doa belum dijawab gitu ya. Pengennya kita instan, pengen cepet-cepet apa yang kita doakan terkabul gitu ya. Tetapi dalam semuanya itu segala sesuatu yang mungkin belum Tuhan izinkan terjadi lewat jawaban-jawaban doa, belum Tuhan kabulkan. Tuhan ingin lihat ya, seperti Abraham tadi, ketaatan kita, iman kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini biarlah kita mau terus berjuang dalam iman kita ya, tetap setia melayani dan mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kita tahu jalan Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Ada 3 hal ini yang perlu kita miliki untuk kita hidup dalam ketaatan meskipun jalan Tuhan tidak terpahami. Yang pertama, memiliki perspektif yang benar. Yang kedua, memiliki kesadaran bahwa kita kecil di hadapan Tuhan sehingga kita akan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita memiliki kesadaran bahwa akan kebesaran Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Dia yang menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kita. Amin. Rancangan Tuhan terbaik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi masa depan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita disegarkan oleh firman-Nya yang perlu kita ingat bahwa jalan Tuhan itu tidak bisa terselami. Ya, kalau Abraham menantikan anak selama 25 tahun, setelah menjadi remaja diminta lagi oleh Tuhan. Ya, tetapi Abraham tetap taat. Nah, ketaatannya dan takut akan Tuhan itulah sebetulnya adalah pintu dari berkat Tuhan yang juga tidak bisa kita selami. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat Gideon. Ya, saudara, Gideon itu saudara adalah anak yang dari suku yang terkecil dan anak yang terkecil. Ya, tetapi dipilih Tuhan untuk mengalahkan musuh orang Median yang tentaranya itu jumlahnya lebih dari 100.000. Dia hanya mengerahkan 35.000, tetapi Tuhan pun berkata terlalu banyak. Sehingga ketika terjadi penyaringan, maka tinggallah 300. Ya, saudara, jangan pernah kita meremehkan yang kecil dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa memakai dari yang kecil itu menjadi besar. Jangan meremehkan dirimu sendiri yang kecil. Karena yang kecil itu bersama dengan Tuhan bisa melakukan yang besar. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kita melihat Bani Asaf. Bani Asaf itu kayak Pak Eko, Bu Ari, ya, pemain-pemain musik. Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, melayani mimbar yang suka memuji Tuhan, mengajak bangsa Israel itu memuji Tuhan. Dan Bani Asaf itu adalah orang yang bersih hatinya, tulus hatinya. Tetapi setiap hari itu kena tulah. Apa tulah? Masalah, sakit, penyakit, kekurangan, dihina, diejek. Itu setiap hari kena tulah. Ya, tapi ketika dia menengok keluar, itu orang-orang fasik, orang-orang yang tidak pernah mencari Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, setelah diberkatin Tuhan,
hartanya bertambah-tambah, tubuhnya tambah gemuk, tidak pernah sakit, pokoknya tidak pernah mengalami masalah manusia. Sehingga Asap ini menjadi cemburu. Ya mungkin saudara tidak dituliskan dalam Alkitab ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia menyadari ketika dia masuk ke rumah Allah. Dia melihat saudara bahwa setiap orang yang fasik, orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Itu di penghujungnya di sana adalah kebinasaan. Ya. Jangan saudara kita semuanya itu jauh dari Tuhan, diberkati Tuhan, kemudian bangga. Aku tidak cari Tuhan aja diberkatin Tuhan. Ya, aku tidak cari Tuhan aja bisa lebih dengan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh, itu artinya sombong. Tetapi orang yang mencari Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan tadi, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan pada akhirnya engkau memuliakan aku. Kalau saudara-saudara hari-hari ini mengalami banyak persoalan, jangan kecil hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Asal engkau taat, engkau setia kepada Tuhan. Milikilah cara pandang Tuhan, saudara. Itulah sebabnya setiap hari kita ini harus terus baca Alkitab. Ya, jelas ya, ingat aja ya. Ya, Gideon, Abraham, ya, Asap, saudara adalah orang-orang yang taat akan Tuhan, menantikan kebenaran Tuhan itu dengan setia. Melalui kesempatan ini juga saudara saya ingin menyerukan nanti tanggal 20 November ini, ya, pimpinan kita Bapak Pendeta Julius menyerukan begini. Udah saya share di grup, tapi mungkin saudara yang belum ikut grup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat doa di Jawa Barat. Ini yang di Jawa Barat. Kami mau update pemberitahuan Indonesia menyembah. Artinya Indonesia menyembah itu tanggal 20 bulan 11 tahun 20 ini setiap orang percaya menyembah dan berdoa kepada Tuhan, yaitu 20 yang akan datang itu fokuskan diadakan di rumah-rumah, bukan di gereja, tapi di rumah-rumah ya. Ini juga ujian ketaatan kita. Kita ini tidak dipimpin orang, mau nggak melakukan gitu ya. Di rumah-rumah untuk mendirikan mezbah keluarga, berdoa, memuji, menyembah, dan deklarasi bagi Indonesia. Deklarasi bagi Indonesia itu mohon rahmat anugerah Tuhan supaya Indonesia ini dipulihkan, ya, menjadi sehat, diberkati Tuhan, ya. Mohon bantuannya untuk dapat mengajak masing-masing anggota jemaat kelompok, Bapak dan Ibu, ya. Terima kasih banyak. Kemudian diserukan kepada jemaat GBI, Betel, cabang dan mitra dimanapun berada supaya mengikut sertakan dan mendorong segenap jemaat berdoa, bahkan doa berantai mendukung doa nasional tanggal 20 bulan 11 tahun 20 untuk negara bangsa, gereja, pekabaran Injil, bencana-bencana, ya, dan lain-lain dari Bapak Julius. Ya, tanggal 20 ya. Saudara pilih jam berapa yang tepat saudara bersama keluarga atau doa rantai. Saudara mengatur anak A jam sekian, anak B jam sekian, anak C jam sekian. Anak kecil juga jangan engkau remehkan, saudara. Ya, sebesar Nadia, Tania, itu saudara anak-anak yang tulus hati, anak-anak kecil itu. Suruh berdoa walaupun doanya ya saudara tidak berarti mungkin ya. Tetapi itu pasti akan memberikan semangat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan
yang telah berempati mendoakan. Karena kemarin saya 3 hari 3 malam menginap di rumah sakit. Ya, saudara, saya baru itu menginap di rumah sakit. Memang ketika saya tengok orang sakit itu saudara, ya memang susah juga. Tetapi saya mengalami juga diinfus, oh rasanya diinfus ini begini. Ya, saudara, tetapi Tuhan menolong saya ya atas berkat dukungan dari seluruh jemaat Tuhan yang berdoa, walaupun sampai hari ini kami harus masih kontrol dokter ya saudara-saudara, ya kontrol kepalanya, kontrol perutnya, kontrol saudara pinggangnya ya. Terus kami mohon bantuan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Makanya kemarin dokternya bercanda, "Dok, kalau saya betulin lampu boleh, Dok?" Saudara, karena semuanya itu kadang-kala ada kerusakan, saya yang harus betulin, ngundang Pak Tim jauh ya, Pak Eko sibuk ya. Tapi mau tidak mau sekarang ini saya tidak boleh menginjakkan anak tangga untuk naik. Pak Pendeta nggak boleh ya, apalagi betulin genteng. Ya saudara, dan itu dokter itu bilang kepada saya, jadi saya juga akrab dengan dokternya karena saya mengakui saya seorang pendeta pelayan Tuhan walaupun dia juga adalah muslim. Saudara, jadi kita bisa berkomunikasi sedemikian. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah berempati, mendukung apa saja, doa, uang, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang indah. Tuhan, memang kami sulit untuk memahami jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu tak terselami. Tetapi Engkau mengajar kepada kami untuk kami takut dan taat kepada-Mu, melakukan kebenaran-Mu, memiliki cara pandang Tuhan. Setiap hari hidup kami diisi dengan firman Tuhan supaya kami selalu kuat. Doa kami bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang selama ini telah bersehati bersatu padu dalam segala perkara. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia di dalam rumah tangga mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam segala usaha dan mata pencarian mereka. Mari Tuhan Engkau berkati dengan limpah-limpah, khususnya berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Tanggal 20 Tuhan, biarlah Engkau selalu mengingatkan supaya kami berdoa di rumah masing-masing. Berdoa untuk negeri, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pekabaran Injil, berdoa untuk para dokter, relawan, TNI, Polri Tuhan. Supaya negeri kami dipulihkan dari kesehatan, menjadi sehat Tuhan, sehat tubuh jiwa rohnya dan sehat juga ekonominya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, berkati pelayan-pelayan Tuhan, Maria, Osa, Pamor, oh Tuhan, Pak Eko maupun Bu Ari yang pagi ini telah Engkau tunjuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Khususnya Maria ya Tuhan, berikan mereka dia kekuatan dalam membantu pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala usaha dan mata pencarianmu, diberkati rohmu dengan takut akan Tuhan. Itu sebabnya pulanglah dengan rahmat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan,
bahkan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.